Mungkin pertama yang bisa aku sampaikan adalah jangan pernah percaya dengan apa yang kamu lihat. Karena bisa jadi mata kamu akan menipu. Dan contohnya adalah pertama gitu, saya bukan orang baik. Saya adalah orang yang berusaha memperbaiki diri. Jadi kalau mau ini benar-benar Allah yang maha baik yang menutupi semua aib-aib. Jadi mungkin yang teman-teman lihat ya seperti apa yang teman-teman lihat itu karena kebaikan Allah. Dan yang kedua adalah ini lucu banget gitu. Aku sampai ini dari mana sih orang-orang merasa bahwa Dewi itu baru masuk Islam? Karena I was born a Muslim, ibu saya orang Muslim, jadi saya nggak pernah berubah agama. Jadi dari insya Allah dari lahir sampai hari ini it's always been Muslim gitu. Kalau ada misconception itu karena perjalanan hidup aku yang memang simpang siur, dan lagi-lagi aku adalah orang yang tidak punya waktu untuk klarifikasi gitu. Karena ya aku percaya bahwa agama atau perjalanan spiritual seseorang itu kan benar-benar antara dia dan Allah gitu. Jadi akan buang-buang waktu banget untuk klarifikasi ya nggak penting. Jadi bebas tanggapan orang, tapi ini membuktikan bahwa semuanya tuh bisa menipu gitu. Mata kita menipu, pendengaran kita menipu, makanya aku selalu suka bilang, ingetin ke teman-teman, bahkan untuk aku, kita jangan terlalu fokus dengan figur seseorang. Karena belum tentu sebaik itu dan belum tentu sebenar itu. Yang benar-benar baik dan benar, yang boleh kita idolakan, kalau mau pakai kata idola, itu adalah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para istrinya, dan mungkin nabi-nabi yang lainnya. Pokoknya orang-orang soleh yang benar-benar sudah dijamin sama Allah, ini nih yang masuk surga. Ini kalau yang untuk hari ini nih, yang pada ngefans dengan A, B, C, D, Mas Al, Andin. Aduh, kekinian banget itu ya Mbak. Ini geng Mas Al nggak sih? Nggak ya, ini geng Korea apa? Korea. I mean, whoever you like, it's fine. Tapi jangan tertipu. Dan jangan terbawa. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang harusnya kita belajar lebih lagi tentang Nabi kita, tentang agama kita. Akhirnya jadi kebuang gara-gara kita fokus banget dan lagi halu banget nih sama yang kita sukain saat ini. Vira lagi suka sama siapa? Nggak ada, bagus. Unai lagi suka sama siapa? Mana sih Unai? Masya Allah. Masya Allah. Ya pasti dia ada kebaikan. Pasti semua manusia itu pasti ada kebaikan. Tapi kan kita mau cari yang paling baik. Ya kalau mau cari yang paling baik ya itu udah pasti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi aduh, pertanyaannya apa ya? Jadi kemana-mana deh. Apa tutur? Ya, gimana Mbak tadi bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Ini sih bukan hal yang mudah ya. Sebenarnya kalau mau dibilang marah, aku marah banget gitu. Ih, lu kenapa sih bisa milih pilihan hidup lu yang dulu? Ih, kalau bisa diulang, kalau bisa digetok-getok gitu. Dewi mikir dong dulu kalau bisa aja. Tapi hal tersebut tidak bisa dilakukan. Maka kita harus fokus ke depannya. Kita harus fokus ke saat ini. Apa sih yang bisa aku rubah saat ini? Dan setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti membuat kesalahan. Nabi Adam aja membuat sebuah miss gitu. Sebuah miss yang tentunya sudah ditakdirkan Allah.
Tapi apa yang terjadi? Kita lihat, makanya go back to the history and go back to the lessons ya. Pelajaran apa sih yang kita bisa petik? Oh iya, ternyata kalau kita buat kesalahan, apa yang Allah inginkan? Allah inginkan kita bertobat. Jadi ketika kita bertobat, kita minta maaf, yang benar-benar minta ampun, jangan tobat terus abis itu ngulang lagi. Oh ya. Main lagi. Ketika kita tobat, mudah-mudahan itu akan memberikan sedikit kedamaian. Dan dengan adanya sedikit kedamaian, mudah-mudahan kita bisa terus on track gitu. Karena kita punya Rob, kita punya Allah yang begitu baik kan. Maha pengampun, tapi bukan berarti karena saking baiknya dan saking memberikan ampunan kepada kita buat salah aja terus. Enggak juga. Jadi konsepnya jangan seperti itu. Bahwa kita semua punya kesempatan untuk bertobat. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa ambil air wudhu, selama kita punya tempat untuk sujud, kita bertobat. Dan insya Allah itu akan membuat kita sedikit bisa berdamai dengan diri kita, dan kita minta pertolongan Allah supaya kita bisa di tracknya, jangan sampai dibuat kesalahan lagi. Karena kenapa orang-orang membuat kesalahan lagi setelah banyak orang ya nggak sih, setelah taubat nasuha atau sholat taubat, bikin lagi itu kesalahan. Ya karena lagi-lagi poinnya adalah kita kekurangan ilmu, kita nggak tahu ilmunya, dan kita kebawa sama hawa nafsu kita. Berarti kan ini harus di-counter. Counternya dengan apa? Ya counternya dengan belajar, terus mendekatkan diri lagi kepada Allah. Iya, Masya Allah. So. Ya.